Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi dengan saya Bu Mudrika. Kita akan membahas tentang materi PAI Bab 4, yaitu mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Silakan disimak baik-baik agar kalian bisa memahami materi kita pada hari ini. Yang pertama kita bahas adalah subbab yang pertama, yaitu tentang makna dan hukum sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Titik fokus kita ada 3 hal. Yang pertama adalah makna dan hukum sujud syukur. Yang kedua, makna dan hukum sujud sahwi. Yang ketiga, makna dan hukum sujud tilawah. Yang pertama yakni sujud syukur. Pengertian dan hukum sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah dan terhindar dari bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah pernah menyontohkan hal ini. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah berikut ini. Yang artinya, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Muhammad SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Tirmidzi. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah yang pertama, karena memperoleh nikmat dari Allah. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melaksanakannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari kita. Misalkan setelah kebakaran, kebanjiran, ataupun bencana alam lainnya, ketika banyak korban yang lainnya, kita terhindar dari bahaya itu, maka kita bisa melaksanakan sujud syukur. Selanjutnya adalah sujud sahwi. Pengertian dan hukum sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan bisa karena adanya penambahan atau pengurangan atau keraguan-raguan dalam hal penambahan atau pengurangan. Orang yang melakukan tambahan berupa perbuatan sholat karena lupa, seperti berdiri, atau ruku, atau sujud, atau duduk meskipun hanya sebentar, ia wajib melakukan sujud sahwi. Apabila ia melakukan tambahan bacaan berupa bacaan karena lupa, seperti misalnya ia membaca suatu bacaan yang tidak pada tempatnya, berbicara secara tidak sadar, atau ia salam tidak pada tempatnya, maka ia wajib melakukan sujud sahwi. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi Muhammad pernah bersabda, yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini, kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama, karena lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca qunut bagi orang yang terbiasa qunut. Yang keempat, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya, ia melakukan sujud sahwi. Selanjutnya adalah sujud tilawah. Pengertian dan hukum sujud tilawah.
Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat sajadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, sujud sekali, kemudian bangun dari sujud dan salam tanpa membaca tasyahud. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun di luar salat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal, atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah, baik di dalam maupun di luar sholat. Ini adalah contoh sujudnya sama seperti sujud ketika sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, jumlahnya adalah 15. Ada satu surat yang terdapat 2 ayat sajadah. Jadi dalam satu surat itu ada 2 kali sujud tilawah, yaitu pada surat Al-Hajj ayat 18 dan ayat 77. Syarat pelaksanaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud, dan diakhiri dengan salam. Setelah mempelajari materi tadi, apakah anak-anak sudah paham? Berikut ada kutipan dan motivasi kepada kalian agar kita melaksanakan sujud, karena sujud itu indah. Kau berbisik ke bumi, tapi didengar di langit. Begitulah sujud. Sujudnya di bumi, tetapi yang mendengar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah contoh-contoh sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih anak-anak telah menyimak materi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.